Bagaimana? Oh ya, sabar ya. Mungkin saudara Jan di mana? Di dalam mobil ya? Mungkin iya. Disebabkan ada dua. Iya. Kereta seorang tu Uber kau jadi. Ya, tempat na tu je. Gaglah. Okay. Dia pakai 2 HP yang. Betul. John, I think because you are using 2 phones, so the sound is how should I say this? Kau ada izin kalau pada malam. Wah, ini kasih hidup kamera di mana nih? Kameranya di bawah. Tidak pernah pakai TikTok ya. Ya nggak apa-apa. Kita semua di sini sama, nggak pernah pakai TikTok. Saya buat live ini baru pertama kali ini. The same thing with Tengku Hanif. Where are you at home, or you don't work today, right? Because today is Sunday. In the car. I'm in the car. Oh, in the car. Yeah. That's good. I don't know how to turn on the camera. On the camera. Do you think there is like 2 shadow on the bottom, but like really on the bottom next to itu sebelah komentar ada 2 orang, satu warna merah, satu warna biru. Sebelah itu ada kamera, saya rasa. Oh ya. Ada kan? Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga lah. Kita sama-sama ini semua dalam ini baru belajar. Kecuali ini Tengku Sabah Komando, dia sudah pandai dalam TikTok nih. Selama ini live di Zoom saja, jadi saya jarang di sini. Bukan jarang, tidak pernah, baru kali ini. Betul. Oh iya, saya udah lihat, cuma mau kasih hidup juga tidak bisa nih, tidak tahu kenapa. Bisa ya? Susah. Sudah lah, kalau kamera nggak bisa ya, nggak jadi salah ya, saya rasa. Ya, jadi kita mulai sajalah. Jadi sebenarnya dengan TikTok ini, berarti John, orang sekarang semua beralih ke TikTok daripada Facebook, daripada Instagram. Ya, jadi lagipun TikTok ini di Amerika kita tidak hari itu hampir diharamkan kan, nggak bisa TikTok, apalagi orang yang kerja di pemerintah. Ya,
Tapi kalau di Aceh hari ini perjuangan Aceh Merdeka bagaimana saya mau bilang, perjuangan Aceh Merdeka sekarang orang-orang Aceh bertambah semangat kembali disebabkan TikTok. Jadi TikTok ini terbuka. Pejuang-pejuang Aceh sekarang membicarakan perkara merdeka, perkara perjuangan Aceh melalui TikTok. Jadi tiap-tiap malam. Mantap. Ya. Di Amerika TikTok mau diblokir jadi. Betul, betul. Ya. Jadi rekan-rekan yang ada di bawah yang mau naik, saya minta maaf sebab sekarang kita mau bicara sama salah satu pejuang Papua yang selalu aktif di kantor PBB. Nanti setelah kita bicara sama Papua Volcan, sama Jonanari, kita bisa naik lagi nanti. Jadi untuk sekarang ini saya minta maaf dulu lah. Ya. Jadi tukang ini Sabah Komando ada apa? Maksudnya ada pertanyaan untuk Papua Volcan. Gimana kita mulainya ini? Apa yang harus kita mulai? Jadi berarti John, ini bulan 4 ini ada acara di kantor PBB, betul kan? Acara Ya, yang bulan April. Bulan April. Apa pertama? Bulan April dimulai. Tanggal 15. Oh, kalau bisa, tolong perkenalkan diri dulu sebab mungkin ada kawan-kawan yang belum kenal sebenarnya Jonanari. Oh iya. Saya minta maaf karena saya kamera ini tidak bisa hidup jadi saya sudah coba tapi tidak mau. Jadi biar saya begini aja. Ya. Ya, saya Jonanari dari West Papua tapi tinggal di Amerika, asylum di Amerika. Sama-sama dengan brother di Texas. Dan saya pendiri dari organisasi West Papua Liberation Organization atau WPLO. Saya bikin organisasi West Papua Liberation Organization. Sebelumnya tuh saya bentuk pakai nama Organisasi Pribumi Papua Barat atau West Papua Indigenous Organization. Nah, setelah itu saya daftar di PBB, sudah dapat akses, terus kemari baru tiap tahun masuk hajar di PBB terus. Karena di PBB ini kita lewat jalur Indigenous People, lewat jalur pribumi. Ini kita bagusnya pakai nama kata pribumi. Karena kita penduduk asli yang punya tanah, terus orang luar datang masuk rebut tanah kita, ya kita sebagai indigenous defender, sebagai pejuang untuk kita punya tanah dan leluhur, ya kita punya hak juga untuk melindungi hak-haknya kita. Dan orang-orang luar rata-rata kan kebanyakan itu kaum mayoritas. Kaum mayoritas ini di mana-mana mereka anggap mereka lebih banyak, mereka punya kekuatan lebih besar, jadi mereka mau kontrol kaum minoritas di seluruh dunia. Maka itu ada satu orang tenaga ahli ada satu orang yang dari Dewan Ekonomi dan Sosial di PBB, namanya Martinez Kobo. Dia yang keliling dunia ini telusuri kenapa masyarakat di seluruh dunia ini belum sejahtera. Dia ini yang telusuri sampai dia dapat tahu kalau yang rata-rata menderita di seluruh dunia rata-rata indigenous people. Mereka punya tanah-tanah, mereka punya hasil bumi, kekayaan alam, semua digarong oleh kaum mayoritas dari luar. Dan maka itu dia kasih rekomendasi ke PBB untuk segera atur untuk masalah
hak-hak indigenous people ini. Maka itu dari Dewan Ekonomi dan Sosial dia punya laporan ini, Martinez Escobo punya laporan tentang hak-hak indigenous people ini di mana-mana. Akhirnya dari PBB langsung serahkan itu, dia punya laporan itu ke Dewan, ke ini UNHCR untuk ini, ke Komisi HAM PBB untuk urus masalah hak-hak indigenous people itu. Makanya dibentuk satu tim minorities namanya. Tim minority di bawah Komisi HAM PBB, mereka ini yang kerja untuk merancang itu, dia punya hak-hak indigenous people itu. Jadi dia punya draft deklarasi yang disusun dari tahun dari tahun 88 disusun sampai sudah dideklarasi kemarin di sidang umum PBB tahun 2017. Termasuk Indonesia juga ikut mensahkan itu, ratifikasi ikut voting mendukung tentang hak-hak indigenous people itu. Makanya itu saya coba lihat ini, belajar dari pengalaman itu, jadi saya register, saya punya organisasi sebelumnya pakai nama Organisasi Pribumi Papua Barat dan register di PBB, makanya saya bisa masuk di PBB untuk hajar Indonesia tiap tahun di situ. Dan di situ di jalur forum ini, jadi PBB ini dari perkembangannya dari jalur indigenous people ini, dari dia punya susunan draftnya itu sampai mereka bentuk dari tim minority ini, mereka bentuk satu grup kerja indigenous people, working group on indigenous. Terus working group ini berusaha merancang itu undang-undang deklarasi PBB tentang hak indigenous people itu. Dari working group mereka rancang lagi untuk Dewan Ekonomi dan Sosial ini bikin satu forum khusus untuk masyarakat pribumi, setiap tahun bisa datang menyampaikan dia punya keluhan-keluhan unek-unek, menyampaikan dia punya aspirasi di bawah sidang itu yang dinamakan dengan United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Jadi indigenous people ya. Jadi sidang forum permanen PBB untuk masyarakat pribumi ini tiap tahun, setiap bulan Mei dengan April-Mei tiap tahun diadakan di New York. Jadi di sidang ini setiap masyarakat pribumi datang sampaikan dia punya keluhan di situ, baru nanti forum ini kasih rekomendasi ke badan-badan PBB terkait yang masyarakat indigenous people ini keluhan di situ. Misalnya kita Papua, kita tuntut kembali dekolonisasi kita, maka itu di forum ini akan kita desak untuk forum ini keluarkan rekomendasi ke Komisi 24, ke Komisi Dekolonisasi dengan Dewan Perwakilan PBB. Karena Papua pernah ada di daftar dekolonisasi dan disahkan juga lewat resolusi PBB nomor 448, tapi tidak dilaksanakan gara-gara kepentingan tambang Freeport ingin masuk kuasai kekayaan alam Papua. Akhirnya dipaksa untuk Papua, administrasi Papua ditransfer dari dari Belanda ke Indonesia. Maka itu saya coba untuk tekan terus setiap tahun di PBB untuk forum ini harus kerja jujur, bahwa harus rekomendasi ke dua badan PBB yang terkait ini. Itu target saya. Contoh kita desak-desak sampai akhirnya PBB sekarang isu indigenous people di PBB jadi isu utama sekarang di PBB. Dan bukan pertama badan PBB yang ikut terjun mendukung itu ILO. Dari tahun 66 ILO sudah duluan sebenarnya. Sudah ratifikasi, dia punya ILO, konvensi ILO 169 itu sudah angkat isu indigenous people jauh sebelum itu. Martinez Escobo punya laporan itu, ILO yang duluan. Baru nanti Dr. Martinez Escobo punya laporan itu lagi bikin sampai sekarang. Perkembangan indigenous people ini sampai sekarang jadi masalah vital di PBB, terutama bagi negara-negara penjajah macam Inggris, Prancis, terus termasuk Amerika ini. Amerika ini juga kan yang dulu menolak deklarasi PBB itu kan Amerika, Australia, Inggris,
Kanada, tambah Selandia Baru. Mereka ini kan penjajah semua. Mereka takut undang-undang ini diratifikasi, tapi cuma 5 negara saja mau lawan ratusan negara, ya kalah lah di voting. Makanya PBB deklarasikan dia punya undang-undang ini, dan sidang yang besok ini mereka fokus di hak self determination untuk indigenous people. Temanya untuk April besok ini tentang self determination, karena hampir setiap tahun datang bicara di PBB, mereka coba untuk bicara masalah kesehatan, masalah contoh tahun lalu mereka fokus kesehatan. Tapi rata-rata indigenous people datang semua bicaranya self determination semua. Maka itu tahun ini mereka rubah topik itu. Dan jadi tahun ini pembicaraannya khusus untuk self determination. Ya. iya, Gitu. Jadi berarti John rasa bisakah kita merdeka dari penjajahan Indonesia sekarang ini, atau gimana yang saya bilang, maksudnya Indonesia ini sebuah negara besar, kekuatannya melalui tentera. Bagaimana dukungan orang-orang luar untuk Papua? Kalau soal itu tetap bisa merdeka. Masalahnya Indonesia itu kan rata-rata kan yang mayoritas kan penduduk Jawa yang kuasai semua Indonesia itu. Jadi mereka itu tidak punya hak. Sekarang masalah indigenous people ini jadi masalah yang fatal. Jadi contoh aborigin di Australia juga, mereka dapat tindas dengan Inggris di sana. Contoh kemarin mereka dikasih referendum untuk apakah orang aborigin boleh duduk di dalam parlemen Australia atau tidak. Kasih referendum, ya jelas orang Inggris banyak di situ, ya mereka yang pilih, ya jelas orang aborigin tidak boleh lah. Kecuali kasih referendum untuk orang aborigin sendiri boleh, kalau campur ya kalah lah. Jadi masyarakat Aceh mungkin harus bentuk organisasi pakai nama indigenous people di situ, atau pakai Betul. Mungkin perkara ini mungkin strategi. Jadi mungkin strategi itu kita nggak usah bicara di sini. Mungkin kita bicara di belakang, ya kan? Jadi satu lagi soalan mungkin lepas ini Tengku Komando atau Tengku Hanif, ada soalan-soalan untuk Saudara John. Jadi apa yang kita harus buat ini untuk memberi semangat kepada bangsa-bangsa kita, bangsa Aceh, bangsa Papua, supaya mereka tahu yang bahwa mereka ini sedang dalam penjajahan. Ya. Apa yang menurut Saudara John Danari, apa yang harus kita buat? Kalau contoh saya punya masyarakat ini kan rata-rata waktu Indonesia masuk hilangkan semua berkas-berkas yang dulu. Kertas-kertas semua waktu tahun 63 tentara masuk itu bakar semua kertas-kertas. Hilangkan arsip-arsip negara Papua dulu. Terus di sekolah-sekolah didoktrin dengan sejarah yang tidak benar versinya Indonesia. Jadi termasuk saya juga tidak tahu sejarah Papua dulu pernah punya merdeka, punya bendera, punya negara kah. Saya juga dulu tidak tahu sama sekali. Tapi mulai waktu tahun 98 begitu Kongres Amerika tekan Habibie kasih referendum, suratnya Kongres itu kita pegang baru demo di Jakarta. Kenapa Habibie kasih referendum untuk Timur Leste saja, baru kita tidak. Dari situ surat itu disampaikan ke Papua lagi. Terus di Papua orang semua kasih naik bendera di Papua. Baru saya kaget. Waktu itu saya kuliah di Jawa sana. Saya kaget kok bendera ini bisa naik serempak seluruh Papua. Dari mana ceritanya bendera ini bisa orang seragam begitu? Saya saja tidak tahu itu. Waktu itu tahun 98 itu. Saya tidak tahu ini bendera ini sejarahnya dari mana, tapi saya ingin tahu. Jadi
Nah, kebetulan karena saya ambil IT, jadi sekolah IT, jadi saya cari sendiri. Jadi akhirnya saya bisa dapat semua barang-barang semua. Saya jebol semua server-server di seluruh dunia ini, baru saya pelajari semua. Akhirnya saya tahu sejarah Papua itu. Setelah itu karena saya tahu, saya mulai publish di website supaya orang Papua juga harus tahu. Nah, jadi saya publish akan di website langsung. Waktu itu Kopassus, saya kerja di BP, Kopassus hampir datang tangkap saya di kantor. Padahal saya tidak bikin apa-apa, saya cuma publish itu saja. Arsip-arsip yang dulu saja, publish yang dulu referendum di Papua tahun 69, dibilang PPRA itu penentuan pendapat rakyat dan tidak benar. Itu dia punya foto-foto, video-video semua. Terus saya publish arsip-arsip tentara Papua punya dulu di Papua tahun 60-an, dari 50-an sampai 60-an dengan polisi Papua dulu. Persiapan negara Papua itu dia punya arsip-arsip semua. Saya buka kembali langsung, hampir pegang dengan Kopassus. Tapi untung saya punya vice president di BP LNG Tangguh di Papua nih. Vice president tuh kawan akrab dengan saya, jadi dia yang lindungi saya. Setelah itu dia sudah saya kabur, tidak saya tinggal di Indonesia, belum perlu. Nah itu makanya saya cari jalan untuk keluar. Nah setelah itu saya berusaha untuk bikin buku, saya publish dan pasang di website. Terus saya kumpul anak-anak dan kita bentuk ini organisasi Pribumi Papua Barat ini. Baru saya kasih tunjuk data-data ini sama mereka, mereka juga kan kaget. Dulunya orang Papua berjuang kan takut-takut semua dulu. Nah sekarang mulai bongkar arsip-arsip ini, sekarang saya buka di YouTube, buka di Facebook, buka di segala macam, langsung semua mulai tahu. Dan generasi muda Papua yang dulu tidak tahu sama sekali, sekarang menjadi tahu tentang Papua dan semua emosi dan marah dan berani maju. Dan akhirnya semua tambah semangat lagi. Ketika mereka tahu mereka punya sejarah itu, langsung maju. Nah jadi setelah itu saya kabur ke Amerika, wah itu baru saya hantam di PBB lagi. Nah terus saya bikin buku, saya bikin film-film tentang dokumenter tentang Papua untuk kasih naik di YouTube segala macam, di ini Facebook lah segala macam, supaya kasih generasi Papua semua tahu itu, dari tua muda semua harus tahu, supaya bisa mengerti bahwa Indonesia ini penjajah. Terus selain itu saya buka pemahaman mereka. Contohnya kemarin saya bilang itu kereta cepat yang dibangun di Jakarta itu PT Kereta Api Indonesia tidak bakalan mungkin bayar per bulan 226 miliar itu. Pasti pakai APBN. Dan Menteri Luhut Panjaitan sendiri bicara, iya. Cina kan minta menteri harus pakai APBN untuk bayar itu. Bayar kereta cepat itu, karena tidak bisa PT Kereta Api Indonesia akan bayar itu. Dan saya nonton di TV juga indeks pendapatan negara Indonesia untuk APBN itu kan paling besar dari Papua. Dari negara Indonesia APBN sebagian besar hampir dari Papua. Nah berarti pajak terutama dari kekayaan alam ini, pajak-pajak kekayaan alam ini yang masuk untuk kekayaan bantu APBN Indonesia, besok bayar itu kereta cepat itu. Padahal yang dinikmati kereta itu orang di Jawa sana, orang di Papua tidak menikmati barang-barang itu. Orang Papua yang punya duit untuk bayar kereta itu. Nah contoh sederhana ini saya buka orang Papua punya pemahaman, mengerti supaya mereka bisa marah. Supaya daripada kita punya kekayaan alam. Contoh LNG Tangguh di Papua, mereka bikin namanya kasih proyeknya Megawati dulu kasih nama Tangguh karena mereka mau rencanakan yang bikin paling terbesar di Indonesia. Nah makanya sekarang mereka bangun 3 tren di sana, itu sama dengan Aceh punya berapa tren yang kilang yang dibangun di Aceh itu ada ada
11 kilang di mana dia 11 atau 5 kah berapa kilang di Aceh itu di Papua cuma 3 kilang ukurannya sama dengan di Aceh punya dengan Bontang itu lebih besar daripada yang di situ. Nah, jadi mereka bikin ini contohnya saya buka masyarakat punya pemahaman ini satu kapal tanker yang merapat ke Papua satu tankernya kan hampir bisa muat 101.958 nggak berapa tuh 101.000 metrik ton kubik gas. Kalau dirubah ke galon itu bisa dapat 60 juta galon. Kalau dirubah ke kilo lagi dapat 540 juta kilogram. Nah, sedangkan itu tangki-tangki LPG yang dijual di Indonesia sekarang kan 12 kilo itu kan harga 260.000. Harga 206.000. Itu 12 kilo. Kalau 1 kilo kan 1 kilo tank gas itu dijual di Indonesia 174.000. Kalau kita kali sedangkan di Papua nih ini contohnya tuh 540 juta lebih itu kilo satu kapal itu bisa muat lebih dari kalau dirupiahkan tuh bisa lebih dari 94 kuantilion berarti 2 kali di atas miliar. Habis miliar terus satunya apa lagi saya lupa terus dapat kuantilion itu. Nah, satu kapal saja itu. Contohnya saya buka ini supaya saya bilang sama masyarakat ini satu kapal ini dia bisa kasih makan itu satu Indonesia juga bisa itu. Nah, jadi masyarakat mulai mengerti nonton saya punya video yang kemarin saya baru jelaskan di YouTube itu. Ini Inggris Indonesia kasih jaminan kepada Inggris dengan LNG ini dulu saya waktu kerja di Jakarta di LNG ini di Depo kantor pusat Jakarta saya di Departemen IT itu Pangeran Andrew Ratu Elizabeth punya anak Andrew datang dari Inggris sana kemari. Dia yang resmikan itu. Ternyata saya waktu itu tidak tahu. Ternyata dia yang punya. Dia punya saham di dalam LNG di Papua itu 43%. Terus Kaisar Jepang punya 22,6%. Terus sisanya itu orang Indonesia, konglomerat Indonesia siapa punya saya juga tidak tahu. Sedangkan orang di Papua tidak punya saham sama sekali. Itu yang punya hasil bumi orang Papua tapi orang lain yang punya makan hasil itu. Contoh kecil-kecil ini saya buka pemahaman akhirnya masyarakat mengerti bahwa kita harus lawan. Dan Indonesia kasih Inggris pegang itu. Makanya dulu waktu tahun 2006 orang Papua pakai perahu lari ke Australia. Langsung Indonesia panggil Australia datang kemari tunduk tanda tangan perjanjian Lombok Treaty ditandatangani supaya kalau ada orang Papua yang lari ke Australia pakai perahu lagi Australia harus deportasi kembali ke Indonesia. Nah, Australia kenapa tunduk sama Indonesia? Ternyata karena Indonesia kasih itu jaminan LNG di Papua itu buat Pangeran Andrew. Jadi Indonesia perintah Pangeran Andrew perintah Perdana Menteri Australia tunduk datang tanda tangan Lombok Treaty. Nah, dulu saya lobby Selandia Baru juga sampai saya lobby duta besarnya Selandia Baru di PBB. Terus mereka duta besar kembali ke Selandia Baru hearing dengan parlemen, langsung parlemen membentuk satu komisi untuk Papua. Terus waktu itu saya juga bodoh jadi saya publikasi kita punya pertemuan itu. Langsung akhirnya Jokowi turun ke Australia, ke Selandia Baru, langsung tiba-tiba komisi itu tidak jalan sampai hari ini. Duta besarnya dicopot, terus diganti semua anggota parlemennya juga yang dulu bikin komisi itu semua dapat bayar yang Indonesia semua. Langsung komisi itu tidak jalan. Ternyata New Zealand ini juga tunduk sama Indonesia karena Indonesia kasih jaminan itu LNG di Papua sama Raja Inggris. New Zealand di bawah Inggris semua perintah raja semua.
Nah, terus Indonesia kasih tambang di saya punya kampung lagi, itu Anglo Amerika yang operasi di Johannesburg di Afrika Selatan, itu yang sekarang ada masuk di Sapo kampung. Nah, mereka sudah sekarang lagi bor-bor di sana, sudah eksplorasi, dan itu saya sebelum berangkat, saya yang tinggal suka main di kampung itu, lihat dia punya ampas-ampas gunung-gunung batu, ampas batu itu sama seperti di Freeport punya. Nah, jadi perusahaan raksasa Anglo Amerika ini Raja Inggris punya. Amerika Inggris kasih sama Indonesia kasih jaminan sama Inggris supaya Inggris bantu Indonesia, biar Indonesia jajah Papua, terus Indonesia bantu Inggris jajah aborigin dengan Maori di sana, Selandia Baru. Nah, jadi politik di Pasifik ini, negara-negara Pasifik ini, Indonesia main dengan Inggris supaya biar negara-negara Pasifik semua tetap berada di bawah jajahan Inggris. Dengan Prancis mereka ini semua kerjasama semua. Jadi mereka ketakutan kalau andai kata Papua merdeka, itu Inggris bisa keluar dari Papua New Guinea, kita bisa tendang keluar, kita bisa tendang Inggris keluar dari Australia juga. Nah, makanya Amerika juga kan tidak, mereka friend dengan Inggris, tapi di balik itu mereka juga saling bermusuhan. Makanya Amerika begitu merdeka dari Inggris, kasih putus dengan Inggris, Amerika bikin standarnya di sini lain dengan standar Eropa sana. Contohnya di Eropa sama dengan Indonesia pakai kilometer, di sini pakai mile. Di Inggris dengan Eropa dan Indonesia pakai kilogram, di sini pakai ons. Tapi pakai pound. betul. Tapi Brother John, apa yang Brother John Anari bilang itu perkara hasil bumi yang ada di Indonesia itu, apa yang diambil dari Aceh sama seperti apa yang diambil dari Papua dan dibawa ke Jakarta, dan bangsa Aceh dan bangsa Papua sendiri tidak pernah menikmati apa yang diambil dari itu. Jadi kita mungkin nggak ada banyak waktu kan, jadi mungkin ada rakan, ada kawan dari Tengku Hanif, Tengku Sabah Komando. Kalau dalam bahasa Aceh itu kita bilang Tengku, bahasa yang sering kita bilang di Indonesia itu Pak. Jadi Pak, jadi artinya Tengku. Jadi kalau saya bilang Tengku Hanif berarti Pak Hanif, begitulah. Jadi saya ada dua soalan lagi. Udah itu mungkin Tengku Hanif dan Tengku Sabah Komando bisa ambil. Jadi waktu Brother John masuk ke PBB itu, kalau diserang sama Indonesia, saya ada lihat sendiri di YouTube itu bagaimana Brother John taruh cellphone sebelah kanan itu waktu bergaduh sama Indonesia sendiri. Jadi apa tanggapan Indonesia waktu bilang bahwa Indonesia itu adalah penjajah, dan apa sebenarnya accomplish Brother John untuk bangsa Papua sendiri? Iya, mereka tuh kan bicaranya tidak pakai dasar. Mereka klaim sesuatu yang tidak masuk akal. Contohnya waktu itu kan saya bilang masalah referendum yang ilegal karena diwakilkan oleh 400 orang asli Papua dan 625 orang Indonesia. Padahal di dalam perjanjian New York itu tidak boleh ada orang Indonesia yang ikut. Lah ini jumlahnya lebih dimasukkan, terus orang Papua hampir 800.000 lebih tidak ikut dalam referendum itu. Kan ini melanggar aturan PBB. Jadi terutama di Piagam PBB pasal 76. Nah, saya kan bicara hukum. Indonesia masuk alasannya cuma bilang fake statement. Artinya bilang saya bikin statement yang salah, tidak benar, palsu. Buktinya mana? Saya kan bicara fakta. Dan semua orang yang di dalam gedung kan dengar. Alasan Indonesia kan tidak kuat. Bilang tidak benar, ya coba buktikan tidak benarnya di mana. Nah, jadi mereka selalu tiap tahun lawan saya, mereka tidak mampu. Mereka punya doktor sampai profesor yang masuk lawan saya di dalam gedung PBB tidak bakalan bisa lawan saya. Karena mereka bicara barang tidak pakai dasar hukum, tidak punya data yang kuat. Saya bicara masalah invasi militer
Indonesia lewat operasi Trikora. Nah itu kan melanggar aturan hukum. Tidak boleh merebut suatu wilayah pakai kekuatan militer. Saya bicara fakta. Mereka coba hanya bisa bilang apa itu tidak benar, tidak benar. Bahasanya begitu saja. Dan mereka melarang PBB untuk mendukung apa forum ini. Tidak boleh bicara politik di dalam loh. Tidak boleh bicara politik, baru deklarasi PBB tentang hak pribumi itu hak-hak politikal diatur dalam pasal 3 itu kan ada semua. Kamu sendiri tanda tangan itu baru mau larang forum ini bicara politik dari mana? Makanya waktu debat juga Indonesia mau bicara itu, terus ada teman dari Maluku, dari Belanda, orang Belanda. Dia yang bilang itu, Indonesia di dalam deklarasi PBB ini ada tulis itu. Jadi kamu tidak bisa membatasi apa forum ini untuk apa membiarkan masyarakat pribumi datang bicara dia punya hak politik di sini. Kamu yang salah sebenarnya. Kalau bicara di dalam parlemen Indonesia ya oke lah dilarang. Kalau di PBB harus ikut dia punya aturan. Hak jadi semua bangsa. Iya, jadi Indonesia itu apa pada dasarnya kita harus cari tahu kita punya sejarah dulu baru lawan mereka. Supaya kita bicara hukum berdasarkan sejarah itu. Contoh Aceh, kita bisa gugat Indonesia. Indonesia itu dulu negara federal, dibubarkan tanpa persetujuan dari wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Nah, contohnya dulu sesuai KMB harus federal begitu, masuknya lewat situ dulu. Karena kalau mau langsung mungkin agak susah. Jadi kita bisa contoh Aceh dengan Maluku bisa hantam Indonesia sih harus tunduk pada perjanjian KMB. Supaya Indonesia itu digugat berdasarkan perjanjian KMB. Bahwa masing-masing wilayah harus bersendiri punya negara federal lah. Jadi sebenarnya Brother John, Ya. itu Brother John masuk ke kantor PBB itu, kalau ada organisasi-organisasi lain yang bisa masuk untuk kita hantam Indonesia akan lebih bagus, misalnya daripada bangsa Aceh sendiri atau daripada Maluku sendiri atau dari organisasi-organisasi lain. Jadi kalau biasanya Brother John serang Indonesia hanya satu orang, bagaimana kita bisa buat untuk serang Indonesia 4 atau 5 orang? Itu yang saya rasa. Tapi mungkin ada ini kan di tempat saya ini jam 11. Nanti mungkin 1 jam lagi kita cukupkan. Maybe just 1 hour. Kalau Brother John ada waktu 1 jam lagi. Jadi saya rasa lebih bagus juga kan, sebab ini ada lebih kurang 500 orang yang mendengar Brother John sekarang ini. Jadi bagi semangat sikit untuk bangsa Aceh yang sedang berjuang untuk mempertahankan haknya sendiri yang telah diambil oleh penjajah. Jadi mungkin Brother Hanif, Sabah Komando ada pertanyaan atau ada ide-ide yang dapat kita bincang sama Brother John Anari dan rakan-rakan kawan-kawan yang di bawah, minta maaf dulu. Nanti kita naikkan rakan-rakan semua kalau tamu yang kita undang Brother John Anari sudah ada di sini. InsyaAllah nanti kita naikkan. Terima kasih. Hanif. Terima kasih Tuan Fajri. Salam perjuangan dan selamat datang kepada Tuan John Anari yang sudah menghadiri undangan Tunku Fajri dan semua bangsa Aceh. Kita bangsa Aceh, bangsa Papua dan bangsa Maluku harus berjuang untuk memisahkan diri dari kolonial Indonesia penjajah itu. Nama saya Muhammad Hanafiah. Saya tinggal di Denmark. Saya salah satu anggota SNL yang aktif dan juga rekan-rekan sepakat untuk saya sebagai koordinator Aceh Sumatera National Liberation Front di Denmark, dan kita juga selalu kerjasama dengan bangsa Papua, bangsa Maluku dimanapun berada,
berhubung saya di Denmark, ya di Eropa ini, jadi dimanapun yang ada bangsa Papua dan bangsa Maluku, kita buat campaign sama-sama untuk melawan itu penjajah. Kepada semua yang ada di bawah, saya mengharap untuk semangat kita tulis semua itu Free Papua, Free Maluku, Free Aceh, dan and Free Palestine. Itu sekali seorang kasih naik itu Free Papua, Free Maluku, Free Aceh, and Free Palestine. Artinya apa? Semua bangsa-bangsa yang ditindas, kita punya hak untuk merdeka, itu tertulis dalam undang-undang internasional. Begitu juga dalam undang-undang Indonesia sendiri, karena dalam pembukaan undang-undang Indonesia itu tertulis kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, kita semua mungkin boleh baca itu, tapi kita harus tahu artinya apa. Semua bangsa punya hak untuk merdeka. Saya tahu persis bangsa Papua, bangsa Maluku, Aceh, dan banyak juga lain di Indonesia. Jadi kita bilang yang tiga ini aja dulu. Kita punya sejarah memang satu bangsa jauh sebelum ada persatuan Indonesia itu. Jadi kita punya hak dari undang-undang itu. Begitu juga penjajahan di atasnya harus dihapuskan. Kita tidak pernah pergi ke Jakarta atau ke pulau-pulau lain untuk menyerang bangsa-bangsa suku-suku lain dan menguras hasil bumi di tempat itu. Tetapi sebaliknya, pihak Indonesia mengirim bermacam-macam pasukan, bermacam-macam operasi untuk membunuh bangsa Papua, bangsa Aceh, dan bangsa Maluku. Itu kita tidak boleh terima. Itu yang sebenarnya Indonesia itu yang penjajah dan pemeras, perampok, pembunuh. Ini apa yang saya bilang, ini saya sanggup tanggung jawab, ada bukti-bukti. Lebih-lebih sekarang media sudah terbuka. Pada satu saat Indonesia itu mau blokir itu Facebook, biar semua berita dalam Indonesia yang dilakukan oleh militer itu tertutup. Tapi itu tidak boleh dibuat. Ini zaman media sudah terbuka. Jadi saya sangat senang bangsa Papua, bangsa Maluku, kita boleh kerjasama untuk melawan itu penjajah. Saya marah itu kalau saya dengar itu Indonesia, sangat marah. Karena dia bunuh bangsa-bangsa kita, memeras hasil bumi kita. Sampai sekarang kita tersebar ke seluruh dunia. Bukan kita tidak punya dunia, bukan kita tidak punya negeri. Tapi Indonesia itu memaksa kita untuk tunduk di bawah undang-undang goblok itu. Dia buat undang-undang, tapi dia ingkari sendiri. Siapapun yang mau nomor WA saya boleh cek di media saya. Saya tidak takut, karena yang saya bilang ini benar. Aceh, Papua wajib merdeka. Tapi kemerdekaan itu tidak akan datang sendiri tanpa ada usaha kita sendiri. Itu butuh pengorbanan, usaha yang paling maksimal, semaksimal mungkin. Baru itu tercapai. Kita melawan itu Indonesia dengan cara apapun, dimanapun, supaya Papua, Aceh, Maluku cepat pisah daripada Indonesia. Saya sangat senang kita punya satu statement kerjasama antara Papua dan Maluku. Saya tidak pandang dalam organisasi apa dia, di mana tinggal dia, asal bisa kerjasama dengan bangsa manapun, mau saya kerjasama untuk melawan itu Indonesia. Itu penjajah yang menjajah bangsa yang sendiri. Kekayaan seluruh Indonesia itu banyak, khususnya di Papua punya tambang emas, juga di Aceh. Tapi hidup orang Papua dan orang Aceh di bawah garis kemiskinan. Di Denmark nggak ada hasil bumi, tapi rakyatnya dijamin sampai mati. Ada apa dengan burung Garuda itu? Penjajah, pemeras, pengisap darah bangsa.
kita sudah saatnya menarik diri, berusaha untuk pisah pada Indonesia itu. Dengan cara apapun yang kita bisa, dimanapun kita berada. Free Papua, Free Maluku, Free Aceh. Terima kasih Tunku Fajri, terima kasih Tuan Jo Andari. Singkat dari saya, mungkin nanti kita boleh tambah sikit lagi. Saya kasih ke Tunku Hos atau Tunku Sabah Komando. Terima kasih, salam perjuangan dari bangsa Aceh untuk bangsa Papua, juga bangsa Maluku. Tunggu Sabah Komando. Dah boleh dorong. Jadi berarti John, mungkin kita kalau ada waktu 50 menit lagi kita bicara-bicara di sini. Nanti 30 menit terakhir kita bisa ambil soalan-soalan dari kawan-kawan yang ada di bawah yang mendengar, yang men-tap layar. Jadi nanti kalau ada soalan-soalan dari kawan-kawan di bawah kita bisa jawab juga. Gimana ku Sabah Komando? Ya, terima kasih Tunku Fajri. Sonan nggak ya? Brother John, John? can we call you John Anari, or who should we call you? Papua Volcan or John Anari? John. John, okay. Ya, John Aneri. Saya perkenalkan diri. Maaf, saya tidak lancar bahasa Indonesia. Saya lebih lancar dengan bahasa Aceh. Biasanya saya kalau komentar dengan bahasa Aceh lebih dewasa. Jadi gini, John, saya yang namanya Sabah Komando ada di Aceh. Sekarang saya di Aceh. Mungkin nasib orang Aceh sama juga dengan nasib orang Papua sekarang. Bagaimana orang Papua sekarang, begitulah nasib orang Aceh sekarang. Jadi ada kala orang-orang di luar di sana melihat Aceh sedang damai, udah damai dalam MUU Helsinki, seakan-akan orang Aceh ini udah senang, atau ya bersenang-senang lah, udah damai, nggak ada lagi konflik di sini. Seakan-akan udah menerima tentang hal ini. Tapi perlu tahu bahwa di Aceh sekarang sama senasib dengan Papua. Jadi Papua sekarang dalam konflik, mungkin kami udah berakhir konflik. Secara sekarang orang Aceh kami ada mungkin dengan strategi untuk melakukan perpisahan di antara NKRI Aceh dengan NKRI. Mungkin ini ada perwakilan dari orang Aceh, ASLF, mungkin bisa menyampaikan di PBB. Ini satu hal yang bisa pengalaman orang John Henry di Papua yang bisa masuk dalam PBB untuk melakukan hal sejarah atau dengan fakta-fakta yang meyakinkan pihak-pihak dunia tentang hal persidangan internasional. Harapan kami yang ada di Aceh, mungkin John bisa bersama-sama dengan orang Aceh yang ada di sana untuk melakukan kita perpisahan di antara kita dengan NKRI itu. Jadi sejarah yang paling bergeming di Aceh, Papua. Aceh pun histori sejarah yang ada di Aceh. Bagaimana waktu itu dalam pembantaian lebih 30.000 dalam pembantaian beberapa tempat pelanggaran HAM sekarang belum selesai. Apalagi di Papua. Tentang penghasilan bumi, saya mungkin Papua ada Freeport yang dikuruk habis sekarang. Kami ada juga. Sekarang di sini lagi 14 PT raksasa yang lagi produksi John Kennedy.
Dalam salah satunya adalah Laut Adaman. Laut Adaman adalah di Selat Melaka 3 titik. Itu ada perusahaan Repsol, ada perusahaan dari Inggris, ada perusahaan dari Singapura, Spanyol. Tiga negara ini lagi mengambil minyak yang terbanyak mengalahkan Arab Saudi di Aceh di Laut Adaman. Ini fakta yang kita bilang ini adalah fakta. Maka sekarang orang Aceh pun terjadi kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sama juga dengan Papua. Maka kita sama nasib, John Kennedy. Sama nasib. Nasib kita lah harus kita perjuangkan, John Kennedy. Jangan tinggalkan kawan. Dan kita perjuangkan sesama. Kami pun saya kemarin ada orang Papua juga yang namanya ada saya ngomong juga dengan orang Papua yang ada di Papua. Dia pun seorang aktivis katanya dari mahasiswa. Saya ngomong juga dari dia pun Jenggeneri bilang juga infrastruktur tidak sampai ke tempatnya di kabupaten apa namanya tuh. Belum sampai aspalnya ke sana. Jadi sungguh kita sayangkan. Maka nasib bangsa Papua, nasib bangsa Aceh sekarang setara kita nasib kita dalam penjajahan Indonesia sekarang. Indonesia, John Kennedy, tidak butuh kita rakyat Aceh, tidak butuh rakyat Indonesia, rakyat Papua. Orang ini butuh adalah hasil bumi yang ada di Aceh, hasil bumi yang ada di Papua. Maka dari situlah kita bersama-sama untuk kita perjuangkan, pisahkan diri dari NKRI itu. Terima kasih John Kennedy bisa bergabung dengan kami. Kami dengan senang hati di Aceh yang bahwa ada sok pahlawan dari Papua. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Ya. Jadi mungkin ada tambahan daripada Brother John? Ya, tetap semangat. Saya mungkin sarankan untuk masyarakat Aceh jangan takut, karena tanah dan kekayaan alam semua yang ada di Aceh itu milik rakyat Aceh, milik orang Aceh, bukan milik orang Indonesia. Jadi kalian petakan, kalian punya peta kekayaan alam itu, baru nanti saya arahkan kalian lagi untuk masuk cari investor untuk backup kamu supaya kalian bisa fight. Jadi kalian yang punya tanah, kalian yang punya hak. Sekarang Bank Dunia saja sekarang takut memberikan bantuan kepada negara lagi. Mereka rubah politiknya Bank Dunia, sekarang membiayai proyek-proyeknya masyarakat asli. Jadi contohnya rakyat Aceh, contoh LNG yang sekarang di Aron Aceh, itu masyarakat setempat yang punya tanah dan hak-hak ulayat di situ harusnya membentuk satu lembaga masyarakat asli di situ untuk klaim ke perusahaan, harus bagi saham sama masyarakat situ. Kalau tidak, tutup. Nah, itu salah satu teknik. Dan teknik selanjutnya ya masyarakat harus bikin lembaga untuk lembaga masyarakat asli setempat untuk bisa melobi pinjaman di mana saja pasti bisa dapat atas nama penduduk asli yang punya tanah-tanah di situ. Contohnya ada perusahaan apa yang tadi itu beberapa PT yang mau masuk, tapi kalian punya lembaga, kan terbalik PT itu, kamu mau kasih kita berapa persen, baru kamu bisa ambil kita punya hasil bumi itu. Kalau tidak, no way. Begitu. Nanti di situ lembaga itu sudah punya kekuatan finansial, baru nanti bisa jalan sendiri yang lain. Jadi di Papua juga sekarang saya mulai buka, masyarakat punya pandangan untuk perusahaan, contoh di Freeport itu dulu sampai masyarakat berkelahi kasih tutup itu Freeport itu, baru langsung Freeport kasih saham 1% untuk masyarakat di situ. Tapi saham 1% itu dikelola oleh lembaga yang
tidak dipegang juga tidak benar sama orang-orang di situ, jadi tidak tahu juga dana-dananya itu. Sekarang di LNG Tangguh di Bintuni juga saya lagi berusaha untuk masyarakat harus punya saham di dalam situ perusahaan LNG itu. Kalau tidak fight. Dan ASNLF juga bisa klaim itu, petakan itu hasil bumi baru pakai kampanye di investor-investor yang lain. Nah, nanti misalnya ASNLF yang ada di Swedia maupun di Amerika bisa daftar itu organisasi ASNLF ke pemerintah setempat dulu, bikin dia punya konstitusi organisasi, terus daftarkan ke pemerintah setempat. Misalnya di Amerika Brother Fajri di Texas bisa daftarkan ke situ, ke Secretary of the State situ, baru setelah dapat itu register baru bisa daftar ASNLF itu lagi di PBB juga bisa. Jadi pakai nama ASNLF juga bisa masuk di PBB, hantam. Kayak PLO Palestina punya kan juga begitu. Pakai nama Liberation tapi PLO sampai sekarang boleh diakui di PBB sana. Jadi bisa masuknya begitu juga. Yang penting register di pemerintah dulu, baru sudah terakreditasi sampai diakui di pemerintah setempat baru. Contohnya kayak masyarakat ini Laos. Dulu kerajaan Laos ditumbangkan sama komunis Vietnam, terus Perdana Menterinya kan lari ke Amerika sini. Mereka bikin Royal Laos Government in Exile. Mereka sekarang kan ada di Perdana Menterinya ada di mana nih, Seattle. Oregon kah? Seattle sana di Washington State. Mereka register, mereka punya organisasi itu di pemerintah di setempat di Amerika. Tidak ada masalah. Yang penting organisasinya. Lanjut. Berarti John, minta maaf, ASNF terdaftar di Eropa. Tidak apa-apa, itu sama saja. Di Eropa kah, di Amerika kah, bisa. Tapi yang penting ada yang di Swedia, kalau ada registernya di Swedia, bagus itu. Kasih bukti itu, registration itu, baru kita bisa daftar di PBB lagi. Supaya pakai nama SNLF saja. Masuk ke PBB sana, hantam Indonesia dalam. betul. Sudah gitu pun ASNF ada daftar di UN Jenewa juga. Ya, tapi ini di New York belum. Itulah nanti harapan kami, yang harapan semua bangsa Aceh, kita bisa daftar dengan perjuangan John Nagari, dan kita bisa masuk ke kantor PBB yang ada di New York tiap-tiap tahun. Ya, jadi kalau di Jenewa pun kita ada forum minority yang kita masuk tiap-tiap tahun juga di sana. Ya. Jadi forum minority itu yang saya bilang dari tadi. Betul. Iya, lanjut. Betul. Ya, jadi saya mau tanya, Brother John masuk ke kantor PBB yang ada di New York itu hanya bulan 4 saja, atau kalau ada acara-acara masuk kapan saja? Udah kayak gitu, apakah Brother John ada pas yang bisa keluar masuk? Kalau mau untuk urus pas yang keluar masuk itu kan, kalau urus pas yang untuk keluar masuk itu kan, itu yang saya bilang daftar di pemerintah dulu. Nah, kalau sudah ada bukti itu, nanti kita masukkan registrasi itu ke dalam PBB, baru nanti dikasih Grand Pass 5 diplomat untuk di New York, 5 untuk di Jenewa, 5 untuk di Nairobi. Markas PBB kan ada 3 tempat ini. Jadi betul. Nanti 5 orang itu yang punya Grand Pass itu 15 orang lah. 5 di New York, 5 di Jenewa, 5 di Nairobi. Jadi 5 diplomat ini, mereka ini punya 15 diplomat ini yang punya Grand Pass itu bisa keluar masuk gedung PBB kapan saja. Ada acara apa saja bisa masuk.
Oh, ada Ah, permanent pass. iya, jadi pokoknya ada sidang apa saya bisa masuk, boleh masuk. Yeah. So yeah, I need to be with you more. So you have to teach me all of those things, you know. So yeah, but okay. Jadi kalau begitu, berarti all of those things, you know. So yeah, but okay. Mungkin dari Tengku Hanif, dari Tengku Sabah Komando atau Kak Reji, Cilom Pe Lom Tiga Tu. Mungkin rakan-rakan di Muyub, Lompe tidak dorong menyaji bantang tamu Hanif. Ya, tunggu baca ni. Mesti kan UA je limang diplomat itu. Mesti nama teh untuk pertanyaan perkara kepentingan pemilunya. Jadi urut je, biar sampai ditanya pegah pemilunya baikot, tang-tang tak lawan tapi keroro pemilunya tak go. Cinya minta baca tu, yang tua minta yang benar dan jipanai pegah kan? Enggak, terima kasih. Betul. Cinya yang tua. Ya. Tanya macam dengan Hanif, atau tanya lagi sih. Tuan John Anari, saya ada pertanyaan kepada Tuan John Anari menurut pandangan dan ilmu Tuan John Anari terkait dengan pemilu yang ada di Indonesia. Apa harapan John Anari kepada bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Maluku terkait dengan pemilu itu? Apakah dengan bangsa Aceh, bangsa Papua dan bangsa Maluku membaikot pemilu itu adalah satu jalan untuk merdeka? Pendeknya begitu. Terima kasih Tuan Johanari. Iya, sebenarnya itu tidak gunanya buat kita. Itu pilih mereka punya presiden balik nanti kita lagi. Masalahnya masyarakat kalau kompak semua boleh bagus. Kalau itu jadi masalah cuma itu saja. Kalau sadar boleh. Bagaimana berarti John? Enggak begitu Sadar jelas. tidak usah ikut lah. Tidak ingin itu pemilu. Berarti John? Jadi rakannya hana get signal. Nanti dia apa ibu kah dengan Hanif? Apa lagi saya kata pegah? Ada je pun pegah. Anak ketemu satu untuk bangsa Papua dan bangsa Maluku dan yang tak berjalan. Yang kekompakan bangsa Aceh seperti je. Teman beda mungkin cara pegah. Mesti idenya mungkin buat jantung ibu ubat DPS. Mesti tanya ada penduduk buat jantung. Tayang turun kampung. Jadi anak perlu caranya dengan cara pusat. Ja akunan tahu lebih daripada Sabah. Boleh macam mereka itu. Yang baik kau pemilu dikun. Yang jelas tak dengar dari bangsa agam. Jadi kan lonjak pegahnya untuk bengih kurang partai kan. Narid Panglima Tunku Abdullah Syafi'i Allah maafir lahu. Pemilunya yang hana tapu-tapu untuk bangsa Aceh. Jelas gitu leh. Jelas rekam video. Bukan tahu dia tengok. Lu fikir lagi yang mentang lu kadang lu pegah perkara makanya sengaja tanya. Persis jenabu memang dia ada pu lagi. Dah kali dapat jari dia tanya. Enggak menang aku jadi. Ya, kalau rakannya lu tiga tu mungkin kadang hana agak sinyal kadang. Brother John, ini saya sudah naikkan lagi mungkin sinyalnya enggak begitu bagus. Ya, dan awak sinyal alhamdulillah kan kali mungkin awak lain lebih hijrah pergi kadang ji penyambat jalan ini dia pulang baji lah aku bajari kan kiban gat. Ya, kira-kira dengan ini kita haji untuk macam. Nah, sayang rakan-rakan yang muyub yang laki tapi nyom pada orang lelaki dikurang orang lelaki lompat tidak tapi baik ne pojok baik ne begah yang kengken lagi bujih lah ya yang kira-kira nama masalah nya baik de malai dayangan bang pagok tu ni je lompat laju jadi
dalam pe tiro-tiro napa. Tapi okey. Pele Januari kaputuh je benar. Hoka jana dili tino. Saudara Januari kalau bisa dengar saya, sudah hantar undangan supaya terima. Oh itu lah. Karena bukakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kem minggu. Oke. Salam sejahtera mantum. Itu abang Lem. Bang Anu, Bang Tengku Fajri, Sabah Komando. Lun tangan. Mentu lagi bak tanya kan yang pegah Aceh Merdekanya ngan tak pilih siroro urang pegah Merdeka Aceh kiban tanggapan Mbak Waronnya nyo atau kon ya karena lu urang bak tanya lu yang ragu lu yang hanamu pegah isu muno isu mudi istilah tak pegah sabo harapan lah buku dari partainya yang pegah meno buku dari partai lain pokoknya partai ke pegah nya tak pilih sepulan je biar Merdeka Aceh biar merempok kursi katanya urang Aceh ke je sabo sebab man ngan tak pilih urangnya lagian Enggak jero. Anu fikir kan nyo kerakan kita mendung lelaki kuno benar kriteria bersopan betul kan jadi nyo kan leh biasa nagom najami kan tapi anak jadi mungkin cara alung tu maya bang suri bang ini laki mah anak bu get bang ada le bang mungkin lenyan hai laki mah lah mungkin tuan tren hanan tren mati bersopan dah baje lah kemenan nyo laki mah ya betul lah jadi gimana nyo lu mentang betul je laki tren benar karena nyo kan taleh tapi keroro tu nagom nabang tagom jadi mesti ke bang tagom tu ke wali pu duit bangai dia berjajah kita su menala nya siti wali teman belagi anak ke bang no pegah be depeh lah ron lu pegahnya ada ji pu yang ron pegahnya yang ron tayang nya nalu nya sanyo bajon dari perkara pemilunya nak peringatan tu perkara bang Aceh bang Papua bang Samluku okey berarti pemilunya pu dengan kotak-kotak kan. Jadi kata jawabnya. Jadi konnya. Jadi menang tanya ulang mestinya ne tanya ne dengar mantang video almarhum Panglima Tunku Abdullah Syafi'i. Ne DM lo rekod tu dong kirim videonya. Yang kan dari lo dan wali ke dah kan dia pegang. Bela, jadi mana kan? Yang Fajri. Tunggu ni, tunggu Ibnu Sa'dan, lompat trendro ni le, kali ni tanya yang tabah tu lompat rakan-rakan lain ni miyuk le, dang tapreh John Anari long kelai ba? Ya betul yang terlalu. Ya ba? Yang terlalu tu yang tahu. Kiban kau ni? Lun dari Aceh Utara bang. Nah. Berarti tukang-tukang tapi bahasa. Lihat lu laki Edin.
Je je. Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Brother John. Jadi ada kawan yang bertanya tadi, bagaimana Ya, halo. ya, bisa dengar nggak? Bisa, bisa. Ya, ada Bisa pertanyaan dengar. bagaimana pendapat kita semua untuk menaikkan caleg-caleg di Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa kita. Jadi Tengku Hanif sudah jawab, yang semua itu adalah perpanjangan how should I say this? It's perpanjangan perpanjangan tangan Indonesia untuk menjajah negara kita yang lebih jauh. Ya. Jadi ini saya naikkan kawan-kawan yang mau naik, beberapa orang, nanti mungkin ada soalan-soalan yang mereka mau tanya sama brother John Nanari lah, ya. Oke. Jadi rekan-rekan, kalau sudah naik, sudah tanya pertanyaan sama John Nanari, nanti tolong keluar. Jadi nanti kita bisa naikkan kawan-kawan yang lain yang ada di bawah. Jadi selepas itu mungkin waktu kita 25 menit lagi. Nanti lain kali mungkin kita sambung lagi. Ya. Benar. Tuan, nunggu di depan telefon. Untuk Ridwan, Nunggu Ridwan. Putra nenek tanya. Mana? okay. Ridwan tidak Tengku dari PMJ ada soalan untuk saudara John Anari. Jadi saya harap semua yang naik sini bisa bertanya soalan untuk John Anari. Ricky MJ. Oke, Saudara John Anari, yang dengar suara saya? Bisa. Bisa. Terima kasih banyak ya atas kehadirannya dan izin kepada Bang Fajri karena udah memberi kesempatan untuk saya bertanya ya. Saya ingin tahu keadaan Papua sekarang menjelang pilihan raya kolonial Indonesia di Papua. Apa kegiatan yang dilakukan oleh Front Pembelaan Rakyat Papua Merdeka sekarang di Papua? Kalau di Aceh kami membuat boykot pemilu secara menulis Aceh Merdeka di kertas suara dan Free Aceh, Free Papua, Free Maluku, dan ini setiap kali kita buat di Aceh. Bahkan aksi-aksi yang di luar dugaan pun kita buat juga. Apa yang dilakukan orang Papua sekarang menjelang pilihan pemilu penjajah Indonesia di Papua? Itu saja pertanyaan dari saya. Iya. Ya, baik. Terima kasih, brother. Untuk sementara di Papua juga sama seperti di Aceh. Mereka sudah tidak peduli dengan Indonesia punya pemilu itu. Mungkin hanya di kota-kota besar saja yang karena itu banyak orang Indonesia di situ, mereka sendiri lakukan pemilu. Di kota pun juga banyak penduduk asli Papua tidak mau pergi coblos, tinggal saja di rumah. Kalau di kampung-kampung memang mereka tidak laksanakan itu. Dan pemerintah datang juga pura-pura kasih masyarakat duit juga, masyarakat ambil duit saja, tidak ada yang mau pergi coblos. Kebanyakan tidak ada yang coblos, itu orang Indonesia sendiri coblos di sana. Jadi begitu. Iya,
Sambung Sultan, sambung. Betul, Sultan. Sambung. Lanjut. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira ke Papua karena aksesnya susah, mungkin mereka mentransmigrasi secara besar-besaran ke Papua. Itu tergantung dari bukan Jawa saja ya, saya ingat sekarang ditransmigrasi ke sana ya, termasuk Sulawesi dan sebagainya pun dibawa ke sana. Berbeda dengan di Aceh, karena akses yang begitu mudah secara leluasa ke Aceh, ke kampung-kampung pedalaman ya. Jadi mereka melakukan pemilu sampai ke desa itu secara besar-besaran, dan disitulah kita bisa menilai mana masyarakat yang mendukung Aceh merdeka dan mana masyarakat yang mendukung kolonial penjajah Indonesia itu sendiri. Ini ada dua teori saya bilang di sini ya, teori pemilu satu lagi teori vaksin. Waktu pandemi di Aceh itu ada teori vaksin yang saya pelajari antara orang-orang yang betul-betul tidak mau menerima vaksin dengan orang-orang yang munafik, artinya pura-pura menerima vaksin dengan membeli sijil ataupun apa namanya itu ya, kartu vaksin yang disediakan oleh pihak kolonial sendiri dan dijual kepada masyarakat. Di sini kita bisa menilai ada dua individual antara yang mendukung dan yang tidak. Begitu juga pada aksi pemilu nanti. Begitu. Ada juga masyarakat yang ingin coblos dan menulis Aceh Merdeka di kertas suara, ataupun merusak dengan mencoblos 44, ataupun yang berdiam diri di rumah. Nah, ini menjadi acuan kepada kita berapa persen di kampung tersebut punya cita-cita ingin merdeka. Begitulah pemandangan yang selama ini kami lihat di Aceh. Dari tahun 2012 sampai sekarang, alhamdulillah meningkat. Angka rusak suara meningkat, angka golput pun meningkat. Walaupun angka rusak suara itu dihitung yang menulis Aceh Merdeka lah dan sebagainya. Cuman kami masih menekan kepada bangsa kami di Aceh yang setia Aceh Merdeka untuk melakukan dengan tanpa anarkis, karena kami tidak mau memulai perang di Aceh itu, walaupun pihak Indonesia memancing banyak kali untuk memulai perang. Apa keadaan seperti ini berlaku juga di Papua, Pak John? Iya benar itu. Di Papua juga banyak masyarakat yang belum mengerti, jadi dengan dikasih iming-iming lah, jadi pada ikut itu. Dan mereka ini kan rata-rata juga kan buta sejarahnya, jadi pada ikut rame saja itu. Tapi rata-rata di Papua penduduk sulit, jadi dengan penderitaan yang mereka buat, jadi orang jadi benci sama Indonesia. Jadi di Papua tuh biarpun pegawai negeri juga kadang tidak pergi coblos. Dan itu kebanyakan orang-orang dari luar sendiri yang pergi coblos di sana. Kalau untuk masyarakat di sana, apalagi situasi yang sekarang ini. Dan sementara ini juga kita kan di Papua kan organisasinya lebih banyak. Kalau di Aceh tidak terlalu banyak. Kalau di Papua kan banyak organisasi yang berjuang untuk Papua merdeka. Nah, jadi tapi sebagian ini kan kita waktu itu pemerintah negara-negara dari Melanesia minta kita untuk bersatu, baru kita dibawa masuk untuk ikut Melanesian Spearhead Group supaya mereka bisa bantu kita. Nah, cuma waktu itu kita bersatu di bawah ULMWP, bersatu terus bentuk satu payung bayang namanya United Liberation Movement for West Papua, dan waktu itu di bawah saudara Octavianus Mote yang pertama ketuanya, terus kedua ganti dengan Benny Wenda. Tapi mereka ini semua strategi perjuangannya kan
beda, mereka tuntutnya tuh HAM. Nah, Iya. sedangkan saya dari WPLO, West Papua Liberation Organisasi, tidak, saya tuntutnya tuh masalah dekolonisasi Papua yang harus dibetulkan. Nah, jadi saya misinya beda dengan mereka, jadi saya keluar dari mereka, Bu. Grup itu, United Liberation Movement itu. Berapa tahun Iya. lalu sana. Nah, nanti baru apa? Iya, kita Sekarang paham. Oke. Jadi sekarang pemilihan yang baru ini baru kita tumbangkan itu Beni Wenda, dan kita sekarang yang baru di bawah Menasih Tabun ini, kita ya saya juga harap mereka semua kita fokus untuk perjuangan untuk tembus ke dekolonisasi, bukan perjuangan minta tuntut masalah HAM dengan masalah hutan di Papua. Jadi Beni Wenda arahkan perjuangan Papua lari tuntut hutan di Papua dengan pelanggaran HAM, jadi tidak merdeka sampai sekarang. Nah, makanya Iya, betul. kita baru Kita tahu bentuk anggota Beni Wenda juga terlibat dalam perdamaian Papua dalam Otsus. Oke. Iya. Sama Iya. dengan di Aceh. Sama juga dengan di Aceh. Berarti Papua Bung John lebih selangkah ketimbang pada di Aceh. Karena kami masih menghargai orang-orang ini, maka kami nggak mau menumbangkan mereka. Makanya kalau dia lari sama anjing gila Jawa, biar aja lari saja sama anjing gila Jawa di tanah Aceh. Kami pandang mereka begitu. Begitu juga OPM yang udah menerima Otsus tersebut. Iya, benar. Di Aceh saya tidak tahu tuh kenapa sampai orang bisa tanda tangan Helsinki itu. Siapa-siapa yang dibalik itu. Mereka tidak baca isinya bagaimana. Andai kata dulu kalau di Aceh tetap konsisten perang terus dan minta pihak PBB turun tangan, mungkin bisa selesai waktu itu. Tapi siapa yang bermain di balik itu sampai tanda tangan perjanjian Helsinki, siapa-siapa yang tanda tangan perjanjian itu, ya itu yang jadi masalah sekarang buat Aceh. Nah, jadi pengalaman dari Aceh, kita di Papua sudah pahami itu. Mereka karena itu mereka mau giring kita bersatu. Saya juga curiga negara-negara Melanesia ini tuntut kita bersatu, baru mereka pasang orang-orang mereka yang pimpin di dalam. Mereka pikir kita yang di bawah-bawah ini goblok. Jadi mereka pasang orang-orangnya mereka yang pimpin ULMP, baru mereka ini yang bicara seakan-akan atas nama kita Papua semua. Makanya saya lihat mereka punya gaya perjuangan ini tidak beres ini. Makanya saya lawan itu. Saya tidak mau ikut mereka. Saya tidak mau ikut Beni Wenda lagi. Karena itu tidak benar. Dia punya perjuangan. Saya minta maaf Brother John, Brother Sultan, mungkin dalam perkara itu gimana saya mau bilang ya, mungkin kita boleh sambung lain waktu lagi. Ini kita ada 13 menit, mungkin ada beberapa kawan yang ada di bawah masih mau tanya soalan-soalan. Udah kayak gitu, ini yang ada di atas ini, kalau ada soalan-soalan untuk Brother John mungkin bisa turun, jadi kita bisa naikkan kawan yang lain. Jadi kalau kira Sultan perkara-perkara lagi nya hana payah hana tanya kan, jadi hana mengatakan apa Jika perkara ragu. Bang John, berdasarkan pengalaman kami di Aceh, untuk ke depan strategi yang Bang John pakai untuk melawan si penjajah itu dengan ante-antenya, mungkin Bang John udah ada satu formula yang baru mengikut zaman yang modern. Apakah bisa Bang John berkongsi strategi yang itu kepada kami? Oh, pasti itu bisa. Iya, karena itu yang kita hadapi ini sama-sama strategi yang sama dipakai. Menurut pengetahuan saya, Jakarta itu sudah dari tahun 1975 udah dibentuk itu tim 100 itu yang memeriksa perkembangan di luar, itu termasuk orang-orang Kahar Muzakkar dan semua dulu kan ditempeleng di luar. Mereka kan ngintai sampai ke hari ini. Ya kalau formulanya sama, kita terapkan pada masa yang sama, mungkin bisa kita jalankan, Bang.
Iya, memang itu. Jadi kita harus berani melawan. Yang tidak beres harus turun. Nah, kita juga rakyat Papua belajar dari Aceh dengan perjanjian Helsinki itu. Saya ikuti, kayaknya mereka bikin apa? Kayaknya GAM ya yang tanda tangan itu. Saya masih bingung antara GAM dengan ASNLF ini apakah sama atau beda pemimpinnya. Jadi siapa yang tanda tangan Helsinki? Itu orang dari mana? ASNLF atau GAM? Nah, jadi di Papua juga mereka mau giring kita seperti, oh iya, makanya di Papua juga mereka mau giring kita seperti itu. Mereka pakai negara-negara Melanesia ini karena kita orang Papua anggap itu keluarga kita, jadi mereka pakai negara-negara Melanesia ini pura-pura untuk kumpul kita jadi satu payung di bawah United Liberation Movement. Terus mereka pasang orang-orangnya mereka untuk pimpin di dalam. Terus mereka pikir kita yang di bawahnya goblok, jadi nanti bisa dengar pemimpin di atas. Nah, semuanya kan pada diam. Saya yang melawan. Saya bilang ini tidak benar. Ini orang-orang yang bicara HAM dengan pelanggaran HAM dengan masalah hutan di Papua, Benewenda kampanye dia punya Green State, negara hijau kayak itu, bentuk pemerintahan transisi. Ini dia bikin barang yang tidak beres ini. Berarti dia ini orang Indonesia. Dia perjuangkan HAM ya itu sebenarnya urusannya LSM yang urus masalah HAM dengan hutan di Papua itu. Kalau mau bicara Papua merdeka harus bicara politik decolonisation. Karena Papua pernah ada di daftar dekolonisasi, itu yang diperjuangkan. Nah, makanya saya menentang mereka. Saya keluar dari ULMP. Nah, sekarang mereka orang-orang yang baru ini kita kemarin turunkan Beni semua. Kita pas pemilihan yang baru saya giring semua, kita kasih turun Beni. Kita kasih turun dia tidak terima, dia kumpul orang sendiri, bikin kongres, baru angkat dia jadi presiden kembali lagi. Berarti John. Jadi sekarang di Papua ada 2 ULMP. Oke, Brother John. John. Ya, Iya, bro. sekarang Saya hal yang sama maaf, itu mungkin berlaku juga. sebab di sini ada 400 orang yang mendengar. Jadi mungkin ya, mungkin perkara itu nanti kita bincang di belakang. Jadi mungkin kita nggak tahu siapa kawan di sini. Internal ini kita akan buat di Google Meet nanti, kita akan di Meet ya, di Meet Group, karena mula-mula tadi kita nggak mau bilang yang internal di depan umum, karena di sini banyak yang nguping, banyak yang mau naik pangkat segalanya. Makanya kita akan buat Google Meet, kita akan bahas yang internal secara mendalam nanti, dan detailnya pun akan saya buat riset sendiri. Untuk sementara kita bahas yang umum-umum dulu ya, Bang John ya. Saya sangat Oke. Ya. Jadi mungkin dari kawan-kawan lain ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atau yang hana pegawai ni Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, Pak Papua, yang sebenarnya memang kejadian sama. Hal di Papua sama di Aceh kejadiannya sama. Yang petinggi inilah oknum petinggi yang membicaraai hal tentang di Helsinki. Tidak semuanya. Sama halnya Buniwenda tadi. Cuman kami orang Aceh masih menghargai dia sebagai orang Aceh. Maka kami belum mengambil sikap yang sebenarnya. Yang lebih tegas harus mengambil sikap. Ini masih banyak yang keliru, yang tidak percaya ini itu. Maka permasalahannya berlarut-larut. Makanya lebih maju di Papua selangkah. Sedangkan Papua mengambil contoh di Aceh. Ini
seimbang sebenarnya, cuman kenapa Aceh nggak maju karena masih menghargai karena orang Aceh itu cuman jeroh gure nyo lon laki din lebih kurang lon laki mah ne pelangkah gure yang lebih wati. Jero terima kasih. Wate hana panjang di, no bikinnya hana pa alung betren, bermupum tren gero juga. Jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi minta maaf ke kawan-kawan yang sudah bicara sama Brother John. Mungkin bisa turun sebab ada kawan-kawan yang di bawah mau naik. Ya, jadi yang sudah. Saya mau bertanya sedikit boleh? Ya, habisnya. Lanjut. Selamat malam, brother. Saya mau bertanya sedikit tentang perjuangan. Apakah ketika kita memasuki PBB itu organisasi itu membutuhkan biaya untuk meluruskan perjalanannya di sana, begitu saudara? Mungkin itu saja. Kalau di PBB tidak ada butuh biaya pendaftaran. Jadi di PBB tidak pakai biaya-biaya itu. Orang tanya hana mupum da utren, susah memang. Iya, Bro. Betul. Ya, jadi tidak ada biaya untuk masuk ke PBB Brother John, ya? Tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada. Gratis. Ya. Oh, Mungkin ada soalan-soalan dari kawan-kawan yang lain. Jadi dalam apa? Ya, mungkin beda tempat beda. Kalau di Aceh mungkin ya di Indonesia itu kalau kencing manapun gratis, tapi kalau Eropa bayar. Begitu juga dengan tempat-tempat lain, ya nggak? Kalau pendaftaran tuh yang di Jenewa itu bayar. Yang paling perlu apa? Itu biaya operasional itu lebih mahal. Ya? Kemana-mana kita pergi itu perlu. Jadi kadang banyak orang yang nggak tahu kan. Sebenarnya ya kita bilang gratis, ada yang gratis, ada yang bayar. Intinya kayak itu yang saya tahu. Terima kasih. sedikit satu lagi ya, sedikit saja. Terima kasih Brother John. I love you. Dan saya berharap Brother John memfollow TikTok saya. We are Aceh loving you, loving Papua. In order we can free Papua, free Papua. Okay, just that, brother. Thank you. Okay, bro. Ya. Itu sekali dengan orang sabar dua kan, dan katri betul. Netulung terus, yang tua yang mulia atau surga, gitu yang lain. Ya, jadi ada rekan-rekan lain yang mau tanya sama Brother John, lagi dia masih ada di sini. InsyaAllah 3 menit lagi kita tutup. Saya mau tanya dengan Mr. John ini. Apakah dengan boikot pemilu bisa memerdekakan suatu bangsa? Misalnya macam Aceh dan Papua ini dan Maluku. Sekian, terima kasih. Ya, itu kalau soal itu sih tidak terlalu pengaruh juga, cuma kan setidaknya ya menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan pemerintah Indonesia itu. Brother John, karena suara di rakyat Aceh tidak ada. Ya, halo. Ya, sama lanjut Brother John. Iya. Cuma kalau perhitungan suara di rakyat Aceh dengan Papua kan sebenarnya tidak ada pengaruh dengan Indonesia.
biarkan mereka sendiri pilih juga, mereka sendiri tetap angkat presidennya mereka. Tapi setidaknya ya ada suatu action yang kita menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan mereka. Betul. Jadi Biar orang tahu bahwa kita tidak suka. betul. Jadi saya rasa begini juga. Ya lanjut. Kalau Brother John, kalau Saudara John Anari berbicara di kantor PBB, jadi semua bangsa Papua yang ada di Papua sendiri mensukseskan pemilu Indonesia. Jadi seolah-olah apa yang Brother John sampaikan di kantor PBB itu tiada gunanya sebab bangsa Papua sendiri mensukseskan pemilu Indonesia. Jadi itu sebenarnya Brother John bisa ditanya sama orang PBB, gimana kamu mau merdeka sedangkan bangsa sendiri tidak ada bukti yang mereka mau merdeka. Paham apa yang saya maksud kan? Minta maaf bahasa Melayu saya tidak begitu bagus. But what I'm saying is, when you talk to the United Nations, then you have to prove that Papuan, they don't want to be with Indonesia. But you know what I'm saying, right? Yes. Iya. Memang di Papua sementara ini juga orang tidak mau ikut pemilu. Tapi itu sudah dari dulu. Orang semenjak sama sih di Papua juga saya tidak pernah coblos untuk Indonesia itu. Bukan hanya saya saja, teman-teman banyak semua. Tapi itu pemilu di Papua itu orang Indonesia sendiri yang pilih itu. Dan orang-orang Papua juga yang ikut juga yang masih tidak tahu politik, jadi ikut-ikut rame saja. Betul. Tapi kebanyakan hampir di Papua tidak ikut itu. Kecuali mau pilih bupati, gubernur di Papua itu baru orang Papua rata-rata pilih. Kalau pilih presiden kayaknya tidak ada itu. Betul. Mungkin hanya segelintir saja. Tapi itu soal itu sebenarnya tidak ada masalah buat perjuangan. Nah, tapi yang jelas perjuangan yang penting itu bagaimana kita bisa lobby 193 negara di New York ini. Itu yang penting. Supaya kita sampaikan contohnya Ramos Horta dulu sukses bawa Timor Leste merdeka karena dia bisa yakinkan negara-negara di sini bisa tekan itu Indonesia. Nah, jadi kita juga bagaimana harus kuasai New York lah. Betul. Jadi itulah harapan bangsa Aceh sekarang, Saudara John. Kita bisa bertemu di sana untuk menyerang Indonesia yang telah menjajah negara kita. Jadi itulah harapan kita. Jadi seperti kita bilang tadi, kalau biasa Brother John serang Indonesia 1 atau 2 orang, kita mesti cari cara untuk kita bisa serang Indonesia 3 atau 4 organisasi yang ada di kantor PBB. Jadi ini di tempat saya jam sudah 12:30 hari. Jadi seperti kita bilang tadi, izin host, saya mau tanya satu. Oke. Saya izin. Saudara John, saya ingin bertanya, apa yang membuat pejuang-pejuang di Papua sampai bertahan seperti ini? Yang saya ketahui di Papua tersebut banyak organisasi perjuangan. Apakah di semua perjuangan ataupun organisasi tersebut satu ideologi? Apa berbeda ideologi, Saudara John?
Iya, ya, jadi yang kita bisa sampai hari ini bisa bertahan lanjut itu, dan rata-rata semua organisasi di semua yang bergerak ini rata-rata satu ideologi Papua Merdeka. Nah, karena dulunya itu orang takut berjuang. Dulunya itu tidak terlalu banyak organisasi kayak sekarang. Tapi yang tadi saya cerita bahwa karena dihilangkan semua arsip-arsip itu, jadi kita tidak tahu. Nah, makanya saya karena sekolah IT, jadi saya tahu, baru saya cari semua yang bisa dapat. Saya buka ke publik, akhirnya yang dulunya satu organisasi sekarang jadi banyak. Nah, karena semua pada lihat data-data itu, orang jadi marah, orang jadi tahu bahwa ini kita benar, kita punya hak. Jadi kita tidak usah takut, kita maju terus, tetap kita menang. Interupsi dulu, host. Akhirnya, Halo, Bang John. iya. Sila. Iya, saya adik Bang John yang di Jakarta ini. Saya mohon Bang John, jangan narasikan kemerdekaan Papua, karena memang orang Papua tidak ada yang ingin merdeka, mereka masih cinta Indonesia. Hanya beberapa oknum saja, seperti Bang John yang terlalu lama tinggal di Amerika. Bang John tidak tahu karena Bang John tidak hidup di Papua. Ya, itu yang saya mau tanyakan tadi. Tunggu Fajri. Ya. Tunggu Fajri, tolong bagi saya bicara dengan Brother John sepatah kata. Betul. Sebentar. Saya minta maaf kepada Brother John. Itu kadang-kadang ada 1-2 orang yang masih otaknya dijajah sama penjajahan, yang tidak mengerti untuk ambil haknya sendiri. Jadi itu saya sudah keluarkan. Terima kasih. The time is up. Waktu sudah habis. Nanti lain kali kita sambung lagi, Brother John. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Jadi lain kali nanti kalau ada waktu, mungkin kapan lah berarti John ada waktu, nanti kasih tahu sama saya Oke. siapa yang lebih bagus daripada ini. Ya. Jadi terima kasih siap. sekali lagi rakan-rakan Amrain Pak Nyok Osa puno kalau dapat tutup Osa. InsyaAllah nanti lah hingga Otena John dari lom kita pegah balom. Oke, Brother John. Oke, sama-sama semua. Oke, nanti terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf lebih kurang, Brother John. Oke, siap. Sama-sama. Terima kasih buat semuanya juga. Oke, terima kasih. Ya, oke. Jadi rakan-rakan tiga tu lelaki maah merayakan nyo persiapan hana sip dijadikan. Tambah pun jodan dari pegah hana pasti lehnya muno benga wate di tino pegah hajit lu na wate jino. Jadi kagabu lu muno perkara TikTok hana lamu form tapi lah ketene lebu atau lihat preh di jam kita mengsit alhamdulillah. Tapi menyenau orang-orang do ni ham tu meng buno narakan diro lon kena pe cuman hana deh tinan kapadum mengga rakan yang kena lo mita hana deh kem berait hat insyaallah nanti lo bergat hubungan lo dengan John Nanari buh wate mendual hejum supaya kita jadi pegah abang ji tak banyak bak ji tiro orang yang kasabi-tabi dijak dalam kantor PBB di New York ya pegah perkara perjuangan Papua. Ya, jadi yang kelagian ke orang-orang yang memendum tiga tu dalam kemah beraitan hana mengtulun ke hana lupi orang-orang hana mengtulun ya ke orang lain mengtulun nak ke getanya memendum bujet acok contoh dari pepe yang orang lain kali di pegat lagi John Nanari nya menyaji jadi pegat diplomasi di luar negara di Tinau di taman kantor PBB di Mendawa dengan musuh dengan penjajah di Mendawa dengan Indonesia kita nyopi mesti bujit pegat lagi dan kita nyopi di luar negara hana je pegatnya memandum punya kita nyo bangsa Aceh kero di dalam negara hana ada buat apa jadi tiga tu dalam kemah orang-orang memandum lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Narat on plane. On plane